Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Nah, perkenalan dulu, saya Indriana Duhastuti, unit kerja SD Negeri 1 Gebusan. Kemudian ada Pak Eli Junawan, unit kerja SMP Negeri 2 Doplang. Dan yang ketiga adalah Bu Susilowati dari SMA Negeri 2 Blora. Oke, langsung saja nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik kucing, di mana nanti saya sebagai pengamat, Pak Eli sebagai coach, dan Bu Susi sebagai kucing. Bagaimana Pak Eli dan Bu Susi sudah siap? Insya Allah ya Bu. Ya, sebelum melakukan kegiatan kucing, saya akan menyampaikan beberapa tahapan, yaitu di sini saya sebagai pengamat, sehingga nanti saya akan mengamati kegiatan kucing yang akan dilaksanakan oleh Pak Eli dan Bu Susi. Ya, kegiatannya ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Eli, ya Pak, sebagai coach. Nah, Pak Eli sudah siap? Bu. Oke, Pak Eli, kira-kira Pak, nanti kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan kucing dengan Bu Susi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh Bu atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dan memberikan umpan balik kepada coach Ibu. Kegiatan coaching ini sesuai dengan alur kita, yaitu menggali tujuan, serta mengidentifikasi dan merencanakan aksi, serta dan yang terakhir adalah tanggung jawab, seperti itu. Oke, berarti nanti Pak Eli akan menggunakan 3 kompetensi nggih Pak nggih, yaitu presence kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif sebagai coach, serta mengajukan pertanyaan berbobot dan memberikan umpan balik yang reflektif kepada kucing. Nah, nanti pada saat kegiatan kucing, saya akan mengamati nggih Pak nggih. Saya akan menggunakan beberapa rubrik untuk penilaian. Jadi nanti kegiatan Pak Eli akan saya nilai baik dari presence-nya, memberikan pertanyaan berbobot, umpan balik yang akan jenengan berikan kepada Bu Susi nanti. Nah, pada saat nanti Pak Eli mendengarkan dan memberikan respon, nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati, ya Pak nggih. Nah, tadi Pak Eli sudah mengutarakan 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu ada 3 tadi. Nah, kalau dalam kegiatan kucing ini Pak, menurut Pak Eli itu kompetensi bagaimana? Iya. Binti terlempar. Iya. Biasanya kalau pakai Zoom memang seperti itu, Pak. Saya kemarin juga gitu, putus-putus terus sih. Putus-putus ya, Bu? Iya. Iya. Pripun? Enggak apa-apa, langsung lanjut saja. Nggih, monggo. Sampai terputusnya dari mana tadi, Pak? Dari mana Pak Eli tadi, Pak? Nanti pada saat itu loh, Bu. Oh, gitu. Saya ulangi itu nggih, Pak nggih? Nggih. Oke. Nanti pada saat kegiatan kucing, saya akan mengamati, saya akan menggunakan beberapa rubrik untuk penilaian. Jadi nanti kegiatan Pak Eli akan saya nilai baik dari presence-nya, memberikan pertanyaan berbobot,
umpan balik yang akan jenengan berikan. Kemudian pada saat nanti Pak Eli mendengarkan dan memberikan respon, nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati ya Pak nggih. Iya, Bu. Ya, tadi Pak Eli sudah mengutarakan 3 kompetensi apa saja yang akan dikembangkan. Nah, dalam kegiatan kucing ini, menurut Pak Eli itu kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang nanti ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan kucing ini Pak? Secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Di mana dengan pertanyaan tersebut bisa membuat coach terbuka dalam menyampaikan masalahnya seperti itu, Bu. Oke, jadi tujuan Bapak yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti dapat menggali potensi kucing untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, nggih Pak nggih? Oke. Oke, kemudian Pak, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana ini Pak dari tujuan pengembangan spesifik yang sudah Bapak sampaikan tadi? Dengan tujuan pengembangan yang ingin saya capai yaitu dari mengajukan pertanyaan berbobot tersebut supaya bisa membantu Kuci untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci itu sendiri, Bu. Berarti nanti indikatornya seperti itu nggih Pak nggih? Bapak Oke. ingin kucing nanti dapat menemukan solusi-solusinya sendiri dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki. Nah, baiklah. Kegiatan kucing ini bisa kita mulai, Bapak Ibu. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Eli dan Bu Susi. Monggo. Monggo Bu Susi. Ya, Pak Eli. Sedap. Bu, sebentar. Ini saya pakainya yang mana ya? Yang punya saya, Bu. Punya yang jenengan kok ya? Nggih. Nanti diedit ya, Bu, maaf. Oke. Oke. Benar. Oke. Sudah siap, Pak Eli? Siap, Bu. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Pak Eli. Selamat siang, Bu. Oke. Pak Eli punya waktu luang hari ini? Alhamdulillah punya waktu luang, Bu. Bagaimana kabar Bu Susi untuk pagi hari ini, Bu? Kelihatannya kok ada yang dipikirkan. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Ini Pak, mohon maaf. Saya kalau mengganggu waktunya Pak Eli sebentar, nggih. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ini untuk saya lagi santai kok. Nggih. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Eli bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Susi. Dengan senang hati saya bisa membantu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Baiklah, Bu Susi. Kalau boleh saya tahu masalah apa? Coba Bu Susi ceritakan dengan Ibu rasakan pada saat ini. Mungkin saya bisa bantu seperti itu. Pak Eli masih ingat tidak beberapa hari yang lalu kepala sekolah itu melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Susi mendapat teguran dari kepala sekolah seperti itu? Kalau menurut saya sebenarnya itu masalahnya tidak serius, Pak. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana maksudnya itu? Kepala sekolah itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Nah, kemarin itu saya langsung ditegur, Pak.
Proses mengajar yang bagaimana itu? Apakah Ibu Susi tidak mengelola kelas dengan baik atau kalau boleh saya tahu, bisa Ibu Susi ceritakan terlebih dahulu? Oke. Beliau seperti keberatan waktu saya itu mengajar tidak memakai buku teks. Iya, 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 iya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Susi dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu. Kalau Nggih, begitu, saya coba tanya Bu Susi dulu. nggih. Selama ini apa yang Bu Susi lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, nggih, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan siswa, Pak. Oh, begitu ya. Oke. Mengapa Bu Susi tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu kepada kurikulum, Pak. Sebenarnya sebentar Bu, sebenarnya yang Bu Susi lakukan itu sudah bagus. Oke. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita tahu, karakter siswa itu berbeda-beda. Ada yang belajarnya pun dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda seperti itu. Ya, betul juga Pak Eli. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya dulu? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal, Pak. Oh, itulah Bu Susi, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Susi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir juga ada benarnya juga, Pak. Iya Bu Susi, setelah Bu Susi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Susi? Terus terang, untuk beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman, Pak. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain itu juga menjadi agak terbengkalai. Begitu ya Bu. Lalu yang membuat Bu Susi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah itu menyampaikan hal tersebut pada rapat sekolah. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, Pak Eli. Hmm, eh, Kalau boleh saya dapat menyimpulkan yang Oke. membuat Bu Susi merasa tidak nyaman adalah pada saat disupervisi karena Bu Susi tidak menggunakan buku teks sebagai Ya. sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Bu Susi memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu Iya. menyampaikannya ketika rapat sekolah seperti itu, Ibu ya. Iya. Eh, Benar sekali. enggak, 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 enggak. Dari apa yang sudah Bu Susi sampaikan, kemudian apa rencana Bu Susi selanjutnya? Saya itu rencananya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan tentang hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya kepada saya, Pak. Oh, lalu apakah ada hal yang lain bisa jenengan lakukan? Saya juga akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait untuk proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar Bu Susi selanjutnya?
Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang Bu Susi ambil menurut saya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide tersebut. Oke, syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, jadi agak khawatir jika nanti takut salah langkah ke depannya, Pak. Okay. Syukurlah Bu Susi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Susi rencanakan, komitmen apa yang Bu Susi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks, Pak Eli. Okay. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Susi untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lainnya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan, Pak. Okay. Itu ide yang bagus sekali Bu Susi. Semoga dapat terselesaikan dan Bu Susi dapat bekerja dengan hati yang senang atau suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman seperti itu. Oke, amin. Terima kasih banyak Pak Eli untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sangat lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Pak. Amin. Sama-sama Bu Susi. Maaf ya Pak, kebetulan ini saya sudah ada janji dengan siswa, maka saya izin untuk undur diri dulu. Nanti kita sambung kembali nggih Pak. Ya. Dipersilakan Bu. Nggih. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Eli. Sama-sama. Terima kasih Bu Susi. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun nggih Bapak Ibu. Ya. Oke, Bu. Bagus sekali nggih. Ya, saya tadi kan mengamati kegiatan kucing yang dilakukan Pak Eli dan Bu Susi. Kegiatannya itu sangat interaktif sekali. Jadi Pak Eli itu sebagai coach mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh Bu Susi dengan aktif. Pak Eli juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Susi juga dapat menggali potensinya sendiri untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang timbul di kelasnya saat kegiatan supervisi oleh kepala sekolah gitu nggih. Kemudian bahasannya yang dibahas tadi menurut saya itu menarik Ibu. Itu merupakan pengalaman yang mungkin bukan hanya Bu Susi saja nggih yang mengalaminya, tetapi perasaan yang dilema. Semua guru pasti pernah mengalami walaupun permasalahannya berbeda, kegiatan supervisi itu pasti ada saran-saran dari kepala sekolah yang mungkin kurang sesuai dengan keadaan di kelas kita. Mungkin kepala sekolah kita kan tidak mengetahui kelas kita itu seperti apa, anak didik kita itu seperti apa. Namun dengan komunikasi yang baik, insya Allah nanti dapat menemukan solusi yang terbaik. Nah, kegiatan kucing ini menurut saya nggih Pak Bungge itu sangat menarik sekali untuk saya ini nggih karena setiap guru tadi nggih punya permasalahan sendiri. Supervisi pasti ada sesuatu yang mungkin kurang sesuai atau belum bisa kita terima nggih dengan apa yang disampaikan dengan kepala sekolah. Dalam artian ada kritik-kritik atau saran dari beliau itu sebenarnya adalah hal yang wajar nih Bapak Ibu. Kita mengambil sisi positifnya saja.
dan bisa digunakan nanti sebagai memperkaya pengalaman kita dan pengetahuan kita untuk mengembangkan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Nah, untuk Pak Eli, tadi setelah melaksanakan coaching sebagai coach, tadi sudah menyampaikan indikator-indikator ketercapaian yang akan Pak Eli inginkan, nggih. Nah, menurut Pak Eli, apakah Pak Eli tadi apa yang sudah Pak Eli lakukan dalam hal pengembangan kompetensi atau indikator ketercapaian yang sudah Pak Eli lakukan dalam kegiatan coaching dengan Bu Susi tadi, Pak? Terkait dengan pengembangan saat coaching tadi, yang pertama adalah saya merasa senang dan nyaman dalam membantu Kuci dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan kompetensi yang saya miliki, yaitu kehadiran penuh saat Kuci menyampaikan masalahnya, mendengarkan dengan baik dan menyampaikan pertanyaan berbobot dengan memberikan umpan balik terhadap Kuci agar Kuci tersebut bisa terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapi dan bisa memberikan solusi yang diinginkan Kuci itu sendiri, seperti itu, Bu. Ya, Pak. Saya melihatnya pun juga seperti itu, Pak. Pak Eli tadi memberikan kehadiran penuh terhadap Kuci sehingga Kuci merasa nyaman pada saat Kuci mencurahkan unek-uneknya, kemudian kalau Kuci sudah merasa nyaman, pasti mau cerita itu jadi lebih terbuka lagi, nggih Pak, nggih. Menceritakan masalah-masalahnya yang dihadapi itu mereka itu merasa nyaman. Nah, kemudian sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat membuat Kuci itu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini Pak Eli, saya punya catatan sedikit dari kegiatan coaching tadi yang Anda kembangkan tadi pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, ya Pak, nggih, agar mendapat atau menggali potensi Kuci itu sudah bagus sekali, Pak. Kemudian kegiatannya mengalir, membuat kegiatan coaching menyenangkan sekali dan serta interaktif, Pak. Kemudian di kegiatan penutup ini kita ada satu pertanyaan lagi, Pak Eli. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Eli kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Pak Eli dan Bu Susi tadi lakukan, maaf. Apa nggih, Pak nggih? Yaitu pengembangan kompetensi yang perlu saya kembangkan dan tingkatkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali potensi Kuci dalam menyampaikan permasalahannya agar bisa menemukan solusinya, seperti itu. Oke, baik sekali Pak. Jadi dengan kegiatan coaching tadi, Bu Susi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, semoga dengan apa yang sudah kita bicarakan ini tadi dapat membawa manfaat ya untuk pengembangan pembelajaran kita ke depannya. Sehingga nanti ketika ada yang kurang, nanti kita dapat memperbaiki lagi. Kemudian sehingga pada akhirnya kita dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Seperti itu nggih, Pak Eli dan Bu Susi. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya, kesediaan Pak Eli dan Bu Susi berbagi di sini. Saya sebagai pengamat mohon maaf jika menyampaikan pernyataan ada yang kurang dan mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bapak Ibu. Semangat.